Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 2831. Perjamuan berlanjut, dan ketika Lilia memasuki aula, sebagian besar perhatiannya tertuju padanya. Di satu sisi, karena penampilan dan sosok wanita ini yang begitu luar biasa sehingga banyak tamu pria yang ngiler setelah melihatnya. Di sisi lain, karena identitasnya, dia adalah tangan kanan Pangeran ke-6. Tuan Lin, karena Yang Mulia harus berurusan dengan hadiah besar yang Anda kirim, dia dan Tuan Tiger tidak bisa datang. Jadi saya, gadis kecil itu, hanya bisa menjadi wakilnya. Petik 2. Setelah Jenderal Hai meninggal, tempat dia ditempatkan mulai berubah, ditangkap langsung oleh Gabriel. Justru karena perubahan mendadak inilah mereka berdua perlu mendesain ulang tata letaknya. Tuan Lin, sudah beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu merindukanku? Petik 2. Lilia mendekat ke pipi Lin Mo saat dia berbicara. Pada akhirnya, bibirnya hampir menyentuh telinga Lin Mo. Nona Lilia, tidak baik bagimu melakukan ini di depan umum. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa bicara dengan kakakku. Menghadapi gadis yang selalu suka bermain api ini, Lin Mo langsung mengorbankan sang pangeran. Lilia juga tidak menyangka Lin Mo akan muncul seperti ini ketika dia kembali. Ketika dia menatap sang pangeran dengan tatapan kosong, sang pangeran mengangkat dagunya dengan bangga. Aku galak. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat alisnya secara provokatif. Meskipun Lilia masih muda, pengalamannya tidak disembunyikan. Dia memahami lelucon kotor sang pangeran begitu dia mendengarnya. Setelah diam-diam meludah, dia menundukkan kepalanya dan tersipu. Penampilannya yang pemalu dan menawan langsung membuat semua teman serigala berteriak. Panggil saja. Tapi Lin Mo tahu bahwa wanita jalang ini hanya berpura-pura, dia adalah wanita tua yang sangat jahat. Melihat lelucon itu hampir selesai, Lilia mengubah topik ke topik utama. Tuan Lin, Yang Mulia meminta saya untuk mengingatkan Anda agar memperhatikan keselamatan Anda. Menurut berita yang kami terima, Pangeran tertua Jiawen mungkin datang ke tempat Anda untuk menimbulkan masalah. Petik 2. Mengenai berita ini, Lin Mo tidak memilikinya kekhawatiran. Dia datang segera setelah dia datang. Apakah dia takut? Dia tidak bisa. Pangeran ketiga Kerajaan Wanxiang, Gabriel, telah tiba. Panggilan tiba-tiba mengganggu percakapan di antara keduanya. Lilia tahu bahwa pangeran ketiga juga memiliki keinginan kuat untuk memenangkan hati Lin Mo, dan dia tidak dapat menyembunyikan identitasnya. Utusan itu mewakili banyak hal. Namun, dia tidak banyak bicara, dia hanya menyingkir dengan tenang, dengan kecerdasan Lin Mo. Dia tahu apa yang dia bicarakan dan tidak membutuhkannya untuk mengingatkannya. Adegan itu menjadi gempar. Pangeran ketiga sebenarnya datang sendiri. Bukankah kamu mengatakan bahwa Lin Mo memiliki hubungan baik dengan Pangeran ke-6? Petik 2. Mengapa kamu peduli? Ini menunjukkan bahwa presiden kita begitu kuat sehingga bahkan para pangeran kerajaan Wanxiang pun memberinya wajah. Luar biasa. Sementara semua orang berbisik, Gabriel memimpin dua penjaga ahli ke Lin Mo. Meskipun dia adalah pangeran dari seorang pangeran, Gabriel tidak bersikap apapun, dan nada serta sikapnya semuanya mudah didekati. Tuan Lin, selamat. Pada jamuan makan saudara ke-6 saya terakhir kali, Tuan Lin pergi dengan tergesa-gesa dan saya bahkan tidak punya kesempatan untuk minum. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya dengan penyesalan saat dia berbicara. Jangan mengulurkan tangan untuk memukul orang yang tersenyum, dan jika bukan karena Gabriel pada makan malam Pangeran ke-6, Bai Qianer pasti akan menderita. Dan ketika Pangeran ketiga dengan sengaja menyebutkan perjamuan itu, dia pasti tidak mengingatkannya, dia. Selamat datang, Yang Mulia Sang Lian secara pribadi datang untuk menghadiri jamuan makan kecil seperti kami ini. Terakhir kali Yang Mulia membantu, saya bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berterima kasih kepada Yang Mulia dengan benar. Petik 2. Manfaatkan kesempatan hari ini untuk berbaikan itu, tolong.
Gabriel tersenyum dan menjawab, Tuan Lin, Anda bersikap rendah hati, jika ini adalah jamuan makan kecil, maka kami bahkan tidak akan mengadakannya. Percakapan antara keduanya tenang dan antusias, seperti dua teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan mereka tertutup satu sama lain. Aku sudah bertemu pangeran ketiga. Menghadapi hormat-hormat Lilia, Gabriel hanya mengangguk ringan. Dia tidak memiliki ketidakpuasan atau niat baik. Dia hanya mengangguk ringan untuk menyatakan kepulangannya. Dengan kedatangan Gabriel sendiri yang tidak diundang, semua tamu undangan telah tiba, dan pesta makan malam pun dimulai. Puncak dari makan malam tersebut adalah upacara pendirian aliansi bisnis. Setelah keempat anggota dewan naik ke panggung, kembang api ditembakkan ke langit di luar aula. Langit malam yang semula gelap di atas kota Hesan langsung diterangi oleh kembang api, bahkan jalanan di pusat kota menjadi seperti siang hari di bawah kembang api, dengan semburan suara membawa pola kembang api indah yang terjalin bolak-balik di langit malam. Pada saat ini, seluruh kota Hesan pergi bersama untuk menikmati pesta visual yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kembang api itu berlangsung selama hampir setengah jam. Jika dia tidak khawatir akan mempengaruhi kemajuan makan malam, Pak Gan akan membiarkannya pergi selama 2 jam. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Petik 2. Saya menyatakan bahwa aliansi pedagang daku telah didirikan. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, tepuk tangan meriah bergema sepanjang makan malam, dan mereka berempat masuk. Lin Mo menjabat tangan mereka sedikit, sutra merah besar perlahan jatuh dari udara, dan plakat yang telah lama tersembunyi muncul dengan tenang. Sial, ini terbuat dari nanmu emas. Saat para tamu yang melihatnya berseru, mata semua orang membelalak. Plakat ini panjangnya sekitar 6 meter dan tinggi 2 meter, diukir langsung tanpa ada penyambungan. Dengan kata lain, untuk membuat plakat ini harus menggunakan kayu lebih dari 2 meter, yang sangat menakutkan. Belum ada seorang pun yang pernah mendengar tentang nanmu emas sebesar itu, apalagi melihatnya, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa plakat ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Adapun plakat di atas, aliansi pedagang daku, yang terbuat dari emas murni, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Bahkan orang yang terlibat, Lin Mo, tidak bisa menahan nafas setelah melihat hal ini. Jiatli terlalu enggan untuk menyerah. Dia telah mendengar dari pangeran sebelumnya bahwa masalah plakat Merchant Alliance ditangani oleh dia awalnya. Lin Mo juga, tapi saya hanya berpikir pihak lain akan mengirimkan sepotong emas murni untuk membuatnya, tapi saya tidak menyangka polanya terlalu kecil. Satu-satunya orang di tempat kejadian yang mengetahui sumber bahan pembuatan plakat ini mungkin adalah pangeran ketiga, karena dia pernah melihatnya di perbendaharaan sebelumnya, dan dia telah mendambakan harta langka ini pada awalnya. Namun ayahnya berkata bahwa ia berencana menggunakannya sebagai peti mati umur panjang untuk dirinya sendiri, sehingga Gabriel mengurungkan niatnya untuk mendapatkan benda tersebut. Yang tidak pernah ia duga adalah nanmu emas ini akan dibuat oleh saudara keenamnya, plakat itu, dan memberikannya kepada Lin Mo. Itu isyarat yang cukup besar, tapi bagaimana? Menurut ayahku, Gabriel yang selama ini selalu kalem dan kalem tiba-tiba merasa kesal setelah melihat hal tersebut, namun ekspresi wajahnya tetap tidak berubah. Perubahan. Setelah upacara pembukaan, Lin Mo mengulurkan tangannya. Semuanya, harap diam. Mengambil kesempatan ini, ada satu hal lagi yang ingin aku umumkan. Di bawah tatapan semua orang, Lin Mo menarik napas dalam-dalam. Ini seharusnya menjadi hal pertama yang pernah dia lakukan. Hal terbesar. Saya, Lin Mo, berencana untuk memulai kembali aliansi militer Provinsi Hanoi. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh adegan menjadi sunyi senyap. Satu-satunya suara hanyalah napas mereka. Semua orang yang hadir tahu bahwa aliansi militer Provinsi Hanoi telah didirikan, ya, begitulah menghilangnya. Keberadaan Li Gawu telah menghambat kepentingan banyak orang dan perluasan kekuasaannya, sehingga sebagian orang tidak menginginkannya ada, dan orang-orang tersebut semuanya adalah raksasa super,
keluarga Kong juga ikut campur dalam apa yang terjadi saat itu, namun Kong Hom hanyalah seorang pria kecil. Pembentukan aliansi bisnis telah menarik begitu banyak kekuatan besar. Sekarang jika aliansi bela diri dimulai kembali, tantangan apa yang akan dihadapinya? Bagaimana tubuh kecil mereka dapat menahannya, bahkan keluarga Zhao pun tidak. Pemandangan yang semula semarak tiba-tiba menjadi sepi. Lin Mo telah mengantisipasi reaksi semua orang sejak awal. Mungkin beberapa orang akan langsung berhenti, tapi itu tetap tidak bisa menghentikan tekad Lin Mo. Lagi pula, dia tidak datang ke Daku untuk berlibur. Hanoi dan Vietnam Selatan pasti begitu. Sebelum dia pergi, dia menempatkannya di bawah yurisdiksinya sendiri dan ingin membersihkan semua kapal perusak. Ini adalah rencana yang tidak bisa dihancurkan, dan kekhawatiran menghalanginya. Lin Mo tidak akan pernah berbelas kasihan. Keluarga Kong adalah monyet pertama yang dibunuh. Jika bukan karena pertimbangan bahwa genosida akan memicu serangan balik dari kekuatan lain, Lin Mo metodenya juga tidak akan lunak, dan tentu saja kerusakan pertempuran juga merupakan salah satu aspeknya. Sangat mustahil bagi tokoh-tokoh besar di Restart Martial Alliance untuk hanya berdiri dan menonton. Ya, orang-orang ini hampir menganggap diri mereka sebagai kaisar lokal, dan sekarang seseorang tiba-tiba datang untuk mengatur dan menahan mereka, bagaimana mereka bisa menanggungnya. Petik 2. Pada saat itu, kami pasukan kecil, saya tidak akan digunakan sebagai umpan meriam, saya tidak ingin mati. Di bawah diskusi yang memanas, banyak orang ingin menyerah. Hal-hal yang terlibat dalam aliansi bela diri juga banyak dan terlalu dalam, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang kecil seperti mereka, dan bahkan beberapa orang keluar begitu saja dari jamuan makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Mo secara alami melihat semua ini, tapi dia tidak menghentikannya. Mereka yang ingin pergi bisa pergi. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan mereka benar. Begitu seseorang mengambil tindakan, mereka mungkin juga terpengaruh. Ini adalah pertaruhan besar, menjadi aliansi bisnis, veteran aliansi bela diri, dan menerima perlindungan dari dua aliansi. Jika gagal, itu akan gagal total. Adapun cara memasang taruhan, itu tergantung pada pribadi pilihan. Di bawah suasana yang menyedihkan, beberapa orang menyaksikan temannya menyelinap keluar, beberapa mengikuti, dan beberapa berdiri diam. Tuan Muda Lin, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Hanya saja ada terlalu banyak hal yang terlibat dalam aliansi bela diri. Saya harap Anda dapat memberi kami penjelasan, sehingga kami dapat memiliki pemahaman yang jelas. Saya tidak akan menyembunyikannya lagi, Anda semua tahu identitas dokter keajaiban Tiongkok saya, dan saya juga kepala utusan Zenyu Aliansi Bela Diri Tiongkok, utusan Taisan. Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang saling memandang, dan ketika mereka saling memandang, semua orang saling memandang, aku melihat ekspresi terkejut yang kuat. Saya selalu berpikir bahwa tubuh Lin Mo saat ini sudah cukup mengesankan, tetapi saya tidak menyangka akan ada seseorang yang lebih hebat lagi. Apa yang diwakili oleh utusan Zenyu? Ini adalah kumpulan bakat cadangan untuk para manajer puncak aliansi bela diri. Selama dia tidak bunuh diri, bukan tidak mungkin baginya untuk memulai sebagai tetua yang tepat dari aliansi bela diri di masa depan. Jika ia lebih mumpuni, bukan tidak mungkin bisa tercipta sekelompok tetua yang hebat. Setelah mengetahui identitas Lin Mo, semua orang merasa khawatir, tetapi mereka merasa percaya diri, dengan tingkat identitas ini, mereka dapat mencoba masalah ini. Ini juga alasan mengapa Lin Mo mengungkapkan identitasnya. Hanya meneriakkan slogan-slogan tidak ada gunanya. Tanpa landasan praktis, tidak ada yang akan bekerja dengan Anda. Tuan Lin, apakah Anda berencana untuk memulai kembali Liga Wu hanya di satu provinsi di Hanoi, atau di seluruh Daku? Petik 2. Tentu saja di seluruh Daku. Tentu saja, Anda harus makan sedikit demi sedikit dan berjalan selangkah demi selangkah-langkah. Lin Mo tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Para tamu yang hadir tidak bodoh.
Karena dimulainya kembali Wumeng secara alami bersifat komprehensif, mudah untuk mendirikan Wumeng di Provinsi Hanoi untuk menipu hantu. Tentu saja, tidak perlu terlalu khawatir. Dimulainya kembali aliansi bela diri adalah tren umum. Siapapun yang memiliki niat jahat akan dihancurkan menjadi bubuk di bawah tren umum ini. Petik 2. Karena Anda memilih untuk menyerah, Anda harus mengikuti perintah aturan negara kita. Seluruh tubuh Lin Mo terguncang sejenak, dan momentum agung menyapu seluruh perjamuan. Untuk sesaat, beberapa tamu terganggu dan merasa napas mereka sedikit lebih berat, seolah-olah ada sebuah batu besar yang menekan dada mereka. Tentu saja, setelah Liga Militer Provinsi Hanoi didirikan, saya tidak berani mengatakan apapun tentang tempat lain, tetapi di sini, di Provinsi Hanoi, saya, Lin Mo, dapat menjamin Anda. Semua kekuatan gelap, penindasan jahat, biaya perlindungan, del akan terjadi, menghilang, dan semua orang akan melakukan bisnis dengan damai dan ketenangan pikiran. Penindasan buta hanya akan menimbulkan kebencian semua orang. Satu tangan adalah tongkat dan yang lainnya adalah permen, yang merupakan kebenaran abadi dari atasan. Saat kata-kata Lin Mo jatuh, semua orang di tempat kejadian mulai berbisik satu sama lain. Segera setelah itu, semua orang yang hadir dibagi menjadi dua kelompok. Sebagian besar pedagang mempertahankan sikap mendukung. Pembentukan aliansi bela diri tidak menghalangi mereka untuk melakukan bisnis. Sebaliknya, hal ini juga dapat memberi mereka lingkungan yang lebih baik. Hanya sejumlah kekuatan keluarga yang menunjukkan rasa malu. Meskipun skalanya tidak besar, mereka tidak memiliki industri sampingan. Sebagian besar pendapatan mereka sepanjang tahun berasal dari ini. Jika aliansi bela diri dimulai kembali, mereka akan terkendali. Tahunan keuntungan harus dikurangi setidaknya 30%. Adegan itu hening untuk waktu yang lama, setuju atau tidak, semua orang berdiri untuk mengutarakan pendapatnya, lagi pula tidak ada yang ingin menjadi orang yang menonjol. Lin Mo tidak terburu-buru dan hanya mengamati seluruh tempat dengan tenang. Karena Daku masih menyerah kepada Tiongkok, hanya masalah waktu. Sebelum aliansi bela diri terbentuk, orang yang berbicara adalah Pangeran Ketiga Gabriel. Saya mendukung pembentukan aliansi bela diri. Tidak ada aturan tanpa aturan. Petik 2. Meskipun saya orang luar, saya tetap harus mengingatkan semua orang bahwa Anda hanya menghadapi Lin Mo sekarang. Banyak hal yang bisa didiskusikan dan diselesaikan. Jika di masa depan, Liga Wu kehilangan kesabaran dan tentara masuk, akan tidak ada ruang untuk negosiasi. Sudah. Setelah Pangeran Ketiga selesai berbicara, Lin Mo memandang Pangeran dengan heran. Tanpa diduga, orang pertama yang berbicara mewakilinya adalah Gabriel. Dan apa yang dikatakan Gabriel memang masuk akal. Jika Lin Mo kalah, kebijakan lunak aliansi bela diri akan diubah menjadi metode berdarah besi. Pada saat itu, semua industri marginal akan lenyap, dan kekuatan keluarga yang telah melewati garis bawah akan hilang, juga dibersihkan. Kata-kata Pangeran Ketiga membangunkan si pemimpi, dan kata-kata Pangeran Ketiga seperti guntur, mereka yang masih berjuang atau memiliki keberatan tiba-tiba menjadi pucat ketika memikirkan adegan di mana Wu Meng secara pribadi muncul di masa depan. Saya mendukung dimulainya kembali Liga Wu. Saya juga mendukungnya. Saya pikir Liga Wu perlu dimulai kembali. Saya mendukung. Dalam sekejap mata, semua orang berdiri untuk berekspresi persetujuan dan dukungan mereka. Kebanyakan dari mereka adalah pasukan atau pengusaha dari Provinsi Hanoi, jadi dimulainya kembali Liga Militer Provinsi Hanoi dapat dianggap selesai. Sedangkan yang lainnya, kami tunggu hingga Liga Wu terbentuk. Jika Anda keras kepala dan tidak bisa melawan, silakan datang untuk minum teh, dan Anda harus bisa bekerja sama. Setidaknya itulah yang dipikirkan Lin Mo. Tentu saja, sekarang berita pembentukan aliansi bela diri telah keluar, itu juga berarti bahwa Lin Mo telah secara resmi menyatakan perang terhadap orang-orang di belakang layar yang menghalangi pembentukan aliansi bela diri. Hambatan di masa depan pasti akan terjadi, besar.
Terima kasih atas bantuan kalian semua. Saya akan mengingat bantuan ini. Selain itu, sesuai dengan apa yang dikatakan aliansi pedagang sebelumnya, saya akan memberikan pengobatan gratis kepada semua orang untuk mengobati penyakit. Jangan sia-siakan kesempatan bagus ini. Ingatlah untuk membuat janji sebelumnya. Selama itu bukan penyakit mematikan, saya bisa menyembuhkannya. Kalimat yang tidak relevan ini segera membuat semua orang tercengang. Namun, setelah Lin Mo menambahkan kalimat kemudian, banyak orang mengerti bahwa itu bukanlah orang yang sakit, tapi kekuatan. Dikombinasikan dengan perkataan pangeran ketiga, Anda dapat memahami bahwa pengobatan ini hanyalah sebuah alasan, aura menyembuhkan hal-hal gelap yang dibiarkan ada di bawah pengaruhnya. Setelah memahami, banyak orang mengangguk ke arah Lin Mo dengan pengertian. Masalah ini harus dilakukan lebih cepat daripada terlambat. Karena mereka telah memilih untuk mendukungnya, mari kita pergi ke sisi gelap. Tuan Muda Lin, memulai kembali Liga Seni Bela Diri pasti membutuhkan banyak tenaga. Saya memiliki beberapa junior di keluarga saya yang memiliki kualifikasi dan perilaku yang baik. Jika memungkinkan, saya berharap Tuan Muda Lin dapat memberi mereka kesempatan untuk bertarung dengan lebih sedikit agresi. Begitu kata-kata orang ini keluar, semua orang berteriak, brengsek. Perhatian semua orang terfokus pada pro dan kontra dari dimulainya kembali Liga Bela Diri, dan mereka sepenuhnya mengabaikan hal seperti itu, kesempatan bagus untuk menggunakan pintu belakang. Untuk sesaat, mata semua orang tidak bisa menahan panas ketika mereka melihat Lin Mo. Tamu dengan hantu pertama berbicara, dan suasana menjadi gelisah lagi. Banyak orang bergegas ke sisi Lin Mo dan mempromosikan betapa luar biasanya junior mereka. Penampilan mereka sepertinya mengatakan bahwa jika Lin Mo tidak merekrut mereka, ini adalah kerugian besar untuk Liga Wu. Semuanya, diamlah. Untuk saat ini, jangan cemas. Setelah Lin Mo berteriak, orang-orang yang bersemangat menjadi tenang. Sepasang mata penuh harap menatap Lin Mo, dengan cemas menunggu jawabannya. Jangan khawatir, semuanya. Karena kita semua adalah anggota Merchant Alliance, junior dari setiap keluarga secara alami akan diberi prioritas. Selama Anda kuat, bersih, dan tidak melakukan kesalahan besar, Anda dapat merekomendasikan mereka. Petik 2. Selama mereka lolos pemeriksaan, Anda bisa langsung dipekerjakan. Setelah menerima jawaban seperti itu, sorak-sorai tiba-tiba terdengar, berbagai ucapan terima kasih diungkapkan, dan kentut pelangi datang satu demi satu. Adegan ini tidak hanya membuat Lin Mo berpikir dalam-dalam, jika dia mengetahui hal ini, dia akan langsung membuat kondisi ini, mengapa dia membuang begitu banyak air liur dan berpikir sebelumnya. Hal ini juga karena Lin Mo belum memiliki kesadaran untuk membentuk ahli waris, dan belum dapat merasakan perasaan sebagai orang tua yang akan melakukan apapun untuk anak-anaknya. Pada masa-masa awal berdirinya aliansi bela diri, sejumlah besar tenaga kerja akan melakukannya, tentu saja dibutuhkan, dan ambang batas untuk bergabung dengan sendirinya akan dilonggarkan. Jika jumlahnya lebih sedikit, peluangnya tentu akan lebih besar. Dan bahkan jika Liga Wu di Provinsi Hanoi runtuh, dengan resume ini, Anda masih dapat dipindahkan ke Tiongkok. Singkatnya, dapat dikatakan dalam dua kata, lepas landas. Pak Gan, yang sampai saat ini belum pernah berbicara, kedua matanya yang bulat berbinar. Tuan Muda Lin, saya memiliki banyak real estate di kota Hesan. Jika Tuan Muda Lin membutuhkannya, saya dapat menyumbangkannya kepada Tuan Muda Lin secara gratis untuk tujuan membangun aliansi bela diri. Petik 2. Lelaki tua ini sangat cerdik, jadi dia mulai memberikan sumbangan kepada Tuan Muda Lin secara gratis. Bagian belakangnya diaspal. Dengan dia yang memimpin, bagaimana mungkin tamu-tamu lain mau melakukannya? Tuan Lin, Anda dapat memilih lokasi Liga Wuxian di kota Haifang sesuka hati. Petik 2. Saya memiliki real estate di berbagai tempat, dan bahkan perusahaan konstruksi dan dekorasi khusus. Tuan Lin, Anda dapat memberi saya instruksi apapun kapan saja jika Anda membutuhkannya.
semuanya gratis. Dalam hal publisitas, saya bisa melakukannya untuk Anda. Petik 2. Petik 2. Masing-masing dari mereka tampak antusias, bahkan lebih aktif daripada Lin Mo. Rencananya tidak sempurna, dan semua orang telah mengambil alih aliansi bela diri. Semua prosedur untuk membuat proses secara langsung membuat Lin Mo tercengang. Itu ceroboh, itu ceroboh. Namun, tepat ketika Lin Mo hendak menjawab, sekelompok sosok masuk keluar pintu. Hei, ini sangat hidup. Jika kamu memiliki hal-hal yang membahagiakan, tolong bagikan denganku. Petik 2. Kata-kata sembrono itu langsung membuat para anggota yang hadir mengerutkan kening. Di saat yang begitu membahagiakan, anjing buta itu datang untuk menimbulkan masalah. Namun ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka melihat Jiawen, pangeran tertua kerajaan Vientin, ditemani oleh putri kedua yang sombong, perwakilan dari 3 cabang keluarga Ding, dan beberapa orang berjubah hitam. Penampilannya yang mengancam menandakan bahwa orang yang datang itu jahat. Melihat postur ini, semua orang segera menyingkir. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan sebesar itu. Hanya Gabriel dan Lilia yang keluar dari kerumunan. Salam kepada Yang Mulia, Pangeran Tertua. Temui Saudara Wang. Pangeran Tertua hanya tersenyum dingin mendengar hormat kedua pria itu. Jika kamu tidak berurusan dengan begitu banyak hal di Vientin, kamu datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, dan kamu tidak melakukan pekerjaanmu. Petik 2. Mengapa? Apakah kamu masih ingin berlutut dan menjilat Tuan Zhenyu? Dia memarahi mereka berdua dengan tampilan yang benar-benar superior, dan kata-kata yang terus terang dan ironis seperti itu segera membuat wajah pangeran ketiga menjadi gelap. Sebagai anak-anak dari keluarga kerajaan yang sama, pertengkaran mereka semua dilakukan secara tertutup, dan kini perkataan pangeran tertua secara langsung membuat Gabriel sulit untuk mundur. Namun, pangeran tertua bisa melakukan ini, tapi Gabriel tidak bisa. Dia juga harus melakukannya, memperhitungkan wajah keluarga kerajaan. Saudara Wang memberimu pelajaran. Tubuh Lilia di samping selalu membungkus seperti ini. Pangeran tertua tidak berkata apa-apa karena keunggulannya. Dia tidak berani menegakkan tubuh. Ini aturannya. Dalam adegan sunyi, Jiawen memandang Lilia dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pinggang Lilia sangat sakit karena membungkuk dalam waktu lama. Pipi halusnya berangsur-angsur memerah, dan ada butiran keringat di dahinya. Lurus ke atas. Banyak orang tergerak oleh pemandangan ini, tetapi tidak ada yang berani tampil karena identitas pangeran tertua. Hanya Wen Qiang, yang mengenakan jubah hitam di samping pangeran tertua, mengerutkan kening saat melihat wajah Lilia penuh kesakitan, namun, sebelum dia bisa membujuk Jiawen, Lin Mo berbicara di hadapannya. Yang Mulia, mengapa mengganggu seorang wanita? Saat mereka pertama kali bertemu, Lin Mo bisa melihat tingkah laku pangeran tertua yang sombong, bengis dan tidak bermoral. Awalnya, dia ingin memberikan wajah kepada pihak lain. Tidak peduli keluhan apapun yang dimiliki kedua belah pihak secara pribadi, itu adalah aturan default yang tidak terucapkan untuk saling memberi muka di atas panggung, tetapi sekarang tampaknya pihak lain tidak mau memberikannya, menghadapi perempuan. Jiawen tersenyum dingin, kamu hanyalah pelayan keluarga kerajaanku. Jika kamu tidak memahami aturannya, tentu saja kamu akan dihukum. Maksud dari kata-katanya adalah ini adalah masalah keluarga kerajaan kita. Anda, orang luar, tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Tapi sepertinya dia lupa di mana dia berada. Lin Mo menghadapi mata pangeran tertua yang mengancam dan menatap langsung ke arahnya dengan dingin, tanpa rasa takut. Yang Mulia, semua orang di sini adalah tamu. Di perjamuan saya di Lin Mo, semua orang setara, dan tidak ada perbedaan antara bawahan dan atasan. Jika Anda ingin memamerkan status bangsawan Anda sebagai pangeran tertua, silakan kembali ke Wan Xiang pamer. Di jamuan makanku, di atas daku, aku menyarankanmu untuk mengesampingkan sikap merendahkanmu. Karena insiden Jenderal Hai, pangeran tertua Jiawen sudah memiliki firasat buruk terhadap Lin Mo,
jadi tentu saja dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah ya. Lin Mo juga mengetahui hal ini, jadi tidak ada yang sopan untuk dikatakan di kedua sisi. Putri kedua Ai Wei mengerutkan kening saat dia melihat tatapan arogan Lin Mo. Nadanya sangat keras. Mungkinkah daku ini milikmu, Lin Mo? Petik 2. Dia benar tentang ini, tapi Lin Mo punya rencana dalam hal ini. Dia akan mengembangkan daku menjadi kekuatannya sendiri di masa depan, tapi untuk saat ini, dia masih belum punya. Daku telah menyerah kepada negara kita, yang merupakan tanah negara kita. Jika orang luar ingin melakukan kejahatan di sini, pertama-tama mereka harus bertanya kepada jutaan rekan senegaranya di Tiongkok apakah mereka setuju. Petik 2. Lin Mo sudah lama tidak senang dengan para wanita itu. Sebelumnya, di jamuan makan Jiatli, wanita yang menghangatkan hati ini mulai mengincarnya, bagaimana Lin Mo bisa memasang wajah baik padanya saat ini. Kata-katanya segera membungkam pangeran tertua dan yang lainnya, terutama putri kedua, yang begitu marah dan bangga hingga payudaranya naik turun, dan dia menatap Lin Mo dengan marah, seolah tatapannya bisa membunuh seseorang. Nona Lilia, kemarilah. Tidak ada yang bisa mengganggumu di jamuan makanku. Melihat ekspresi kusut Lilia, Lin Mo menggelengkan kepalanya diam-diam. Ini karena dia diracuni oleh keluarga kerajaan terlalu dalam dan pinggangnya terlalu ringan. Memikirkan tentang di sini, Lin Mo memberi ucapan selamat tahun baru dan melirik sang pangeran. Yang terakhir langsung mengerti dan langsung melangkah maju untuk memegang pergelangan tangan Lilia dan membawanya ke sisi Lin Mo. Terima kasih, Tuan Lin Mo. Lin Mo tidak berbalik ketika dia mendengar suara halus terima kasih. Dia masih menatap langsung ke arah pangeran tertua dan rombongannya dengan mata dingin, tetapi yang terakhir tiba-tiba tertawa. Haha, bagus sekali, bagus sekali. Ini pertama kalinya seseorang berani berbicara kepadaku seperti ini setelah aku naik tahta selama bertahun-tahun. Saat dia berbicara, senyuman di wajah pangeran tertua tiba-tiba memudar. Membunuh jenderalku, kamu masih berani menjadi begitu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kerajaan Wan Xiang? Lin Mo, kamu harus memberiku penjelasan atas kematian Jenderal Hai hari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa orang kulit hitam di belakang pangeran tertua yang wajahnya tidak terlihat dapat terlihat dengan jelas manusia macan tutul sedikit mencondongkan tubuh ke depan, siap mengambil tindakan kapan saja. Lin Mo mengangkat kakinya dan berjalan ke depan perlahan, menatap pangeran tertua dengan mata tegas. Jenderal Hai telah menyandera pedagang Tiongkok saya dan menginginkan uang tebusan. Yang mulia tidak akan menyebutkannya. Anda adalah semut di bawah pedang, dan Anda pantas mati. Ada baiknya saya tidak menimbulkan masalah bagi Anda. Apalagi yang harus dilakukan? Kamu ingin menjelaskannya? Pangeran tertua Dosuo melepas jubah berbulu merah cerah dari bahunya. Lin Mo ada di depan orang luar ini hari ini. Aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu membawa aliansi pedagang dan aliansi bela diri kepadaku, aku bisa melupakan kematian Jenderal Hai dan membantumu memperkuat kekuatanmu. Dua aliansi. Tidak ada apapun dalam kata-katanya. Setiap diskusi berarti memberi perintah kepada Lin Mo dengan tatapan merendahkan. Berbeda dengan rayuan lembut pangeran ketiga dan keenam, pangeran tertua hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk membuat Lin Mo menyerah padanya. Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Jelas sekali bahwa pangeran tertua telah menaklukkan daku, dan semua orang juga sangat menyadari gayanya dalam melakukan sesuatu. Jika aliansi pedagang dan aliansi seni bela diri berkumpul di bawah namanya, anggota aliansi ganda akan itu hanya dapat direduksi menjadi alat untuk ditaklukkan oleh pangeran tertua, dan tidak ada keuntungan sama sekali. Bahkan jika dia ingin membungkam orang yang kejam seperti Ding Li, dia tidak akan berani menunjukkan kekejamannya di depan pangeran tertua dan akan menundukkan kepalanya dalam diam. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri. Kamu masih ingin memenangkan aliansi pedagang dan aliansi seni bela diri.
Kamu tidak layak untuk itu. Petik 2. Pangeran sudah lama tidak menyukai Jiawen. Ketika dia mendengar niat pihak lain, amarahnya tiba-tiba naik. Meski pangeran tertua sedang dalam suasana hati yang tenang, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap setelah mendengar hinaan sang pangeran. Tarik lidahnya untukku, dan bicaralah dengan bebas. Sebelum dia selesai berbicara, sosok pria berjubah hitam di belakang Jiawen menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap, dia muncul di depan mata sang pangeran. Seperti ini reaksi sang pangeran, kemampuannya jauh melampaui kemampuannya, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cakar harimau ganas pihak lain menjulur ke lehernya. Pada saat kritis ini, Lin Mo melihat cahaya dingin tepat di depannya dan mengambil tindakan. Begitu beberapa pria berjubah hitam memasuki pintu, Lin Mo merasakan aura mereka yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti menjadi tuan tanpa mengambil tindakan, jadi perhatian Lin Mo selalu terfokus pada mereka. Pada saat ini, pihak lain tiba-tiba bergerak, dan dia segera bereaksi. Setelah menyelamatkan sang pangeran, Lin Mo mengerahkan kekuatan dengan satu tangan, dan dengan goyangan pedang yang keras, dia langsung mengambil cakar harimau pria berjubah hitam itu, dan ketika tubuh pedangnya hendak menusuk lawan, pria berjubah hitam itu dengan ringan menginjak kakinya dan menghindari serangan Lin Mo dengan tenang. Dengan kelincahan seperti itu, bahkan Lin Mo secara alami lebih lemah dari lawannya. Setelah kedua belah pihak berpisah, pria berjubah hitam itu menoleh ke belakang, menanyakan apa maksud pangeran tertua. Tuan San, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya hanya ingin memberi anak ini istirahat. Saya ingin melihat betapa tangguhnya mereka setelah menjadi tahanan. Petik 2. Lin Mo adalah utusan aliansi bela diri untuk Zhenyu, jadi pangeran tertua secara alami tidak berani membunuh, tapi dia berani dipenjara. Ketika dia tidak bisa mengalahkan orang-orang penting di Liga Wu, dia membebaskan mereka, tapi sebelum itu, penyiksaan sangat diperlukan. Tapi itu tidak pernah berakhir baik pada seseorang yang melakukan kekerasan. Wen Qiang menyipitkan matanya dan menatap pangeran tertua yang marah, tetapi dia tidak mengeluarkan suara, hanya sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Setelah menerima instruksi dari pangeran tertua, pria berjubah hitam tidak menjawab dan hanya memalingkan wajahnya ke Lin Mo. Nak, jika kamu ingin memulai kembali aliansi seni bela diri, aku tidak tahu apakah kamu memenuhi syarat. Suara serak itu seolah-olah telah digosok dengan amplas pada saat yang sama, tidak menyenangkan dan buram. Lin Mo tidak bisa melihat ekspresi lawannya di balik jubah hitam, tapi dia bisa menebak satu atau dua hal dari roh jahat yang meluap dari lawannya. Dan dari interaksi antara pangeran tertua dan dia, Lin Mo tiba-tiba menemukan bahwa hubungan keduanya bukanlah atasan dan bawahan, dan pangeran tertua sebenarnya sangat menghormati pria berjubah hitam. Hanya saja kini kedua belah pihak sedang bertengkar, bukan saatnya dia memikirkan masalah tersebut. Setelah Lin Mo berhadapan dengan lawannya selama beberapa detik, dia akhirnya meletakkan Taya di tangannya. Bukannya dia meremehkan lawannya, sebaliknya, dia menganggapnya sangat serius, namun, terlalu banyak tamu di tempat kejadian, dan jika mereka tidak memperhatikan energi pedang tajam Taya, itu akan mempengaruhi mereka. Pangeran juga waspada, ketika dia melihat Lin Mo meletakkan senjata ajaibnya, dia langsung mengerti apa yang dimaksud kakak laki-lakinya. Semuanya, mundurlah sebentar, berhati-hatilah agar tidak terluka secara tidak sengaja. Pada awalnya, orang awam ini tidak terlalu memperhatikan apa yang bisa terjadi pada tangan kosong mereka, tetapi melihat mata merah sang pangeran, mereka tidak berani, berbunyi bip terlalu banyak. Dia dengan patuh mundur lebih dari 10 meter, mengosongkan area tengah sepenuhnya. Tolong, setelah Lin Mo menyingsingkan lengan bajunya, dia memandang pria berjubah hitam di seberangnya dengan ekspresi serius. Jika memungkinkan, dia tidak ingin melakukan apapun di jamuan makan, tetapi dia tahu bahwa pihak lain tidak akan melakukannya, beri dia kesempatan ini. Begitu dia selesai berbicara, pria berjubah hitam memimpin. Kelincahannya membuatnya lincah seperti citah,
Namun dalam sekejap mata dia menutup jarak antara keduanya menjadi kurang dari 1 meter. Jari-jarinya yang ganas dan cakarnya menderu-deru karena terkejut. Murid Lin Mo menyusut. Gerakan lincah pria ini sebenarnya beberapa menit lebih cepat dari sebelumnya. Untungnya, dia tidak memiliki rasa jijik sejak awal. Menghadapi gerakan pemetik hati harimau hitam di depannya, Lin Mo tangan kanannya berubah menjadi kepalan tangan dan membanting ke depan. Bersamaan dengan suara yang teredam, gelombang kejut pertarungan kedua belah pihak langsung membalikkan piring makan yang ada di meja sebelah mereka. Para tamu yang berada jauh berlumuran sup sayur, dan masih banyak daun sayur di atasnya, kepala mereka. Pada saat ini, semua orang akhirnya memahami dengan jelas bahwa pangeran bermaksud baik meminta mereka mundur sekarang. Sambil mengagumi keterampilan menakutkan kedua pria itu, semua orang tanpa sadar mundur beberapa meter. Di adegan pertempuran, setelah pria berjubah hitam bertarung dengan Lin Mo, dia mendengus menghina. Sepertinya mengejek Lin Mo karena terlalu lemah. Detik berikutnya, dia dengan cepat terbang ke udara, berputar cepat, dan kaki cambuknya seperti kapak perang, menderu ke bawah. Lin Mo menyilangkan tangan di depan dadanya untuk melawan, meskipun dia menerima serangan lawan. Kekuatan besar itu mengguncangnya mundur 5 atau 6 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Setelah pria berjubah hitam itu mendarat, dia menggoyangkan tulang belikatnya. Huff, apakah ini kemampuan pemimpin seni bela diri yang lebih muda? Mengecewakan. Petik 2. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Ketika pangeran tertua melihat bahwa pria berjubah hitam lebih unggul, dia tidak bisa menahan senyumnya. Tidak peduli dari mana dia berasal, salah satu dari mereka bisa mengalahkan Lin Mo. Lin Mo tidak tahu dari mana dia mendengar tentang orang ini. Kapan dia menjadi pemimpin di kalangan anak muda? Di antara rekan-rekan yang dia temui, Duji dan Suelian, meskipun mereka tidak pernah bertarung satu sama lain, Lin Mo tahu bahwa mereka tidak peduli keahlian atau bakatnya, dia tidak kalah dengan dia. Adapun gerakan bayangan naga putih Nalan Sinchan, arhat bermata marah yang melintasi malapetaka, dan keterampilan pedang Li Jiange yang tak berdasar, Lin Mo berpikir dia tidak bisa melawannya. Ini hanya apa yang dia lihat. Hua Guo Zhang Long Wuhu, di sana adalah master super yang tak terhitung jumlahnya yang disembunyikan oleh generasi muda. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada pemimpin generasi muda dan memberikan dukungan kepada nenek Anda? Meskipun Lin Mo mengalami kelemahan fisik pada pertemuan pertama, tidak ada kekhawatiran di wajahnya, tetapi sedikit kegembiraan di wajahnya. Meskipun suara pihak lain serak, Lin Mo tahu bahwa pria berjubah hitam itu tidak terlalu muda dan seharusnya seumuran dengan dirinya. Lin Mo sudah lama tidak cocok dengan master dari generasinya. Apakah kamu kecewa? Kamu akan tahu keputusasaan nanti. Petik 2. Setelah Lin Mo selesai berbicara, dia menggerakkan tubuhnya. Setelah suara tulang berderak, dia perlahan mengulurkan tangannya, dan dengan goyangan 10 jarinya, sebuah momentum yang agung langsung pergi ke seluruh jamuan makan. Di masa lalu, dia terburu-buru dalam menerima gerakan, dan tidak ada yang menggunakan kekuatan penuhnya. Pria berjubah hitam merasakan momentum Lin Mo yang meningkat dan perlahan berjongkok. Ini menarik. Gunakan semua kekuatanmu, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti. Meskipun dia berjanji pada pangeran tertua untuk tidak membunuhnya, tinju dan kakinya tidak berguna. Tentu saja, meskipun ada beberapa kecelakaan, dia tidak peduli. Lagi pula dia tidak akan tinggal lama di kaki gunung. Dia sudah menikmati apa yang seharusnya dia nikmati, jadi biarlah pangeran tertua yang disalahkan. Saat energi spiritual gelap terus melonjak, itu mengembun menjadi bentuk harimau samar di sekitar pria berjubah hitam, dan roh jahat yang merembes keluar darinya membuat para tamu yang menyaksikan pertempuran semakin terengah-engah, dan merinding di sekujur tubuh mereka meledak seketika. Rasanya seperti ada binatang buas yang sedang menatapnya. Jubah hitam ini terlalu menakutkan. Apakah ini masih manusia? Petik 2. Aku baru saja melihatnya dan rasanya jiwaku akan ditarik keluar. Dia sangat kuat, Master Lin bukan tandingannya, dia.
Banyak orang yang hadir. Ini adalah pertama kalinya saya melihat pertarungan tingkat ini, dan saya pasti sedikit khawatir. Jika Lin Mo kalah, dia akan ditangkap oleh pangeran tertua. Pada saat itu, belum lagi aliansi bela diri, aliansi pedagang juga akan runtuh. Wajah sang pangeran menjadi gelap ketika dia mendengarkan diskusi mereka. Apa yang kamu kentut? Bagaimana kakak laki-lakiku bisa kalah? Jika kamu lebih bijaksana, mundurlah. Sekelompok udang berkaki lunak, mengapa mereka menanyai kakak laki-lakiku? Itu akan mempengaruhiku nanti. Kalian, aku tidak akan mengambil mayatmu untukmu. Setelah dimarahi oleh pangeran, semua orang tahu bahwa mereka telah mengatakan hal yang salah, dan tidak satu pun dari mereka yang berkelahi, jadi mereka mulai mengutuk mereka, orangnya sendiri. Apakah ini yang dikatakan orang tersebut? Lin Mo dan pria berjubah hitam berangkat pada saat yang sama. Setelah bertarung lagi, penonton tidak bisa lagi melihat dengan jelas gerakan kedua pria tersebut. Hanya bayangan yang melintas di mata mereka. Setelah cakar hitam pria berjubah hitam itu dihindari oleh Lin Mo, meja makan kayu solid yang seharusnya keras menjadi seperti ingin minum tahu. Bayangan hitam melintas, dan bekas goresan rapi muncul di meja makan, dan celahnya mungkin terlihat jelas bahwa udara hitam samar-samar merusak meja kayu. Setelah puluhan putaran, pria berjubah hitam menjadi pucat, dan kekuatan korosif dari teknik macan hitam yang menguasai segalanya tidak dapat mempengaruhi Lin Mo sedikitpun. Dan setiap kali dia bertarung dengan Lin Mo, dia bisa dengan jelas merasakan energi gelap yang ganas. Jika bukan karena kekuatannya yang tinggi, lengannya tidak akan berguna setelah puluhan putaran. Lin Mo diam-diam terkejut saat melakukan Bai Family Sansu, tapi yang mengejutkannya bukanlah kekuatan lawannya, tapi gerakannya. Meskipun ada puluhan ribu seni bela diri di dunia, mereka semua memiliki kesamaan satu sama lain. Gerakan dan teknik pria berjubah hitam di depannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Lin Mo. Rasanya seperti dia memilikinya, dipilih orang-orang biasa kerangka seni bela diri, dan itu juga sangat kuat. Setelah 100 gerakan, masih belum ada pemenang antara kedua belah pihak. Saat keduanya terus bertarung, para tamu yang menyaksikan pertempuran itu begitu ketakutan hingga mereka menyusut ke sudut, bertanya-tanya, apakah mereka masih manusia? Pilar baja padat setebal pinggang orang dewasa ditekuk oleh telapak tangan Lin Mo. Pria berjubah hitam juga meraihnya, dan pilar baja itu seperti tahu, menggores deretan celah. Jika dia melakukan ini, dia akan terluka. Tidak perlu menyelamatkannya, dia bisa dikuburkan saja. Untungnya, ada ratusan pilar baja berat di ruang perjamuan ini, jika tidak mereka tidak akan berani tinggal di sini. Guan Yue di samping terkejut dan bahagia saat ini. Yang mengejutkannya adalah Lin Mo sebenarnya sangat kuat. Jika dia bisa bertahan satu putaran di lapangan, itu akan diberkati oleh Sang Buddha. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk mengikat dengan Lin Mo terlebih dahulu. Jika tidak, dia akan dibiarkan kedinginan. Biarkan dia melawan pria berbaju hitam. Akan lebih mudah jika memberinya belati dan bunuh diri. Setelah lebih dari 100 ronde, kedua pihak yang bertikai masih belum bisa menentukan pemenangnya. Dalam waktu singkat tidak ada satupun yang bisa berbuat apa-apa terhadap satu sama lain. Di bawah pertempuran yang menegangkan, Lin Mo masih mengikuti ritme asli pertempuran dan menyerang lawan. Dalam sekejap mata, gerakan ini biasa-biasa saja. Pria berjubah hitam berpikir dengan cara yang sama. Namun, setelah kedua belah pihak bertarung, ekspresinya berubah karena terkejut, energi gelap yang luar biasa tiba-tiba menyerang. Tidak dapat menahan serangan ganas itu, pria berjubah hitam tidak dapat menahan serangan itu sama sekali. Kekuatan mengerikan itu langsung menjatuhkannya. Namun, diiringi dengan auman harimau dari udara tipis, pria berjubah hitam itu berhenti setelahnya, dia berani mundur beberapa langkah. Wah, skema yang luar biasa. Aku hampir masuk ke dalam perangkapmu. Lakukan. Ketika Lin Mo melihat bahwa lawannya aman dan sehat, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengucapkan kata-kata kutukan.
dia telah menahan kekuatannya sebelum memanggil bawahannya hanya untuk melumpuhkan lawan, dan untuk mempersiapkan landasan bagi serangan yang dia lakukan, baru saja dibuat. Namun, meski begitu, dia mendorong ke depan dengan seluruh kekuatannya. Serangan jin masih mudah diselesaikan oleh lawan. Ini juga membuat Lin Mo lebih yakin bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan seni bela diri pihak lain, dan seharusnya auman harimau tadi yang menghilangkan kekuatan Anjin. Saya tidak percaya Anda bisa menghapusnya setiap saat. Meskipun kekuatan rahasia Sansu keluarga Bai adalah seni bela diri yang dapat melukai musuh sebanyak 1000 dan merusak dirinya sendiri sebanyak 800, Lin Mo dapat menyembuhkan dirinya sendiri tanpa panik sama sekali. Faktanya, pria berjubah hitam itu tidak simen dan senyaman yang dibayangkan Lin Mo. Teknik harimau jahat hitam hanya menghilangkan sebagian energi gelap. Faktanya, istana bagian dalam telah rusak, hanya karena dia tidak dapat dilihat melalui jubah hitamnya, hanya darah di sudut mulutnya. Melihat Lin Mo tiba-tiba maju ke depan, beraninya dia menerima pukulan keras. Dengan keterampilan tubuhnya yang lincah, dia menghindari serangan itu sambil perlahan memimpin Lin Mo ke tepi ruang terbuka, dan di belakangnya ada para tamu yang menonton pertempuran. Selama serangan Lin Mo salah atau dia menghindarinya, itu pasti akan mempengaruhi mereka, dengan tubuh mereka yang rapuh. Selama mereka terpengaruh oleh sisa kekuatan pertempuran, mereka akan setengah cacat bahkan jika mereka tidak mati. Lin Mo secara alami menemukan ini, wajahnya langsung menjadi gelap, dan alisnya menyatu. Meskipun dia menduga pria berjubah hitam tidak selalu bisa melepaskan energi gelapnya, lawan ini sangat berbahaya sehingga dia benar-benar menggunakan orang biasa sebagai tameng manusia. Untuk sementara, Lin Mo hanya bisa menahan kekuatannya untuk mencegah melukai orang tersebut, tamu, sambil tetap harus menangkis serangan lawan. Kekuatan kedua belah pihak hampir sama, dan Lin Mo langsung dirugikan. Pertarungan menjadi lebih sulit dan membuat frustrasi. Setelah beberapa ronde, Lin Mo telah dipukul beberapa kali oleh lawannya, dan darah perlahan mengucur dari sudut mulutnya. Jika tubuhnya tidak ditempa berkali-kali, dia pasti sudah terjatuh. Pangeran yang menyaksikan pertempuran itu perlahan-lahan menemukan petunjuknya, dan dia sangat marah hingga dia langsung mengutuk. "Brengsek! Dasar penjahat berbahaya. Kamu benar-benar menggunakan orang biasa sebagai tameng. Bisakah kamu menyelamatkan muka? Nenek moyangmu akan merangkak keluar dari kuburnya karena sampah sepertimu." Petik 2. Hei Pao juga tidak menyangka rencana ini akan terjadi, akan langsung ditunjukkan oleh orang lain, dan dikatakan dengan cara yang sangat buruk. Dia dipenuhi dengan amarah dan menatap pangeran dengan niat membunuh. "Teruslah bicara, dan aku akan mencabut lidahmu nanti." Namun, saat perhatiannya teralihkan, Lin Mo menemukan cacat dan memukul perut lawan dengan tinju lurus. Meski itu bukan pukulan penuh, tapi pria di dalam jubah hitam juga menyeringai kesakitan. Selain itu, serangan balik verbal pria berjubah hitam juga membangkitkan keanggunan sang pangeran. "Cabut lidah ayahmu. Kamu adalah anak yang tidak berbakti. Kamu ingin membunuh ayahmu. Apakah kamu tidak takut dengan guntur?" Petik 2. Jika aku tahu bahwa makhluk seperti kamu dilahirkan, aku seharusnya menembakmu ke dalam tempat sampah untuk membuat ayahku marah. Ayo, mari kita lihat para pemimpin generasi muda troll. Selain Lou Changqing, mereka tidak pernah memiliki lawan dalam trolling. Pria berjubah hitam itu dihukum mati-matian oleh sang pangeran, dan amarahnya menjadi semakin hebat. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seseorang berani menghinanya seperti ini.